Putusan William, kekuasaan, keretakan, dan momen yang mendefinisikan ulang monarki. Selama beberapa dekade, monarki Inggris bertumpu pada arsitektur tak terlihat yang dibangun dari keheningan yang terencana, kata-kata yang terukur, dan gerakan yang dipersiapkan dengan cermat. Setiap konflik diselesaikan di balik tembok istana, jauh dari pandangan publik, dengan harapan bahwa waktu akan meredakan ketegangan. Namun, ada saatnya strategi itu tidak lagi cukup. Sebuah momen yang tepat, dingin, dan menentukan ketika pewaris tahta memutuskan untuk melanggar tradisi dan berbicara dengan kekuatan yang tidak diharapkan siapapun. Asal mula titik tanpa kembali itu bermula dari luka yang telah terbuka selama bertahun-tahun. Wawancara terkenal yang diberikan oleh Diana, Putri Wales, yang diperoleh seperti yang kemudian terbukti melalui penipuan dan dokumen palsu. Bagi Pangeran William, tindakan itu bukan hanya pelanggaran etika yang serius, tetapi juga sebuah episode yang mendistorsi suara ibunya, secara menentukan memengaruhi kata-katanya dan berkontribusi pada semakin memburuknya hubungan antara orang tuanya. Menurut pandangannya, konsekuensi dari penipuan itu tidak terbatas pada ranah pribadi. Hal itu merusak keluarga kerajaan, jurnalisme, dan banyak orang yang percaya pada kebenaran yang dimanipulasi. Latar belakang emosional dan moral itulah yang menjadi bahan bakar diam-diam yang mendorong keputusan bersejarah tersebut. Di balik tembok Istana Kensington, sesuatu sedang terjadi yang tidak dapat diprediksi atau diredam oleh siapapun. William, calon raja, akan menyampaikan vonis yang akan bergema melampaui protokol, melampaui keluarga, bahkan melampaui institusi yang ditakdirkan untuk dilindunginya. Pada pukul 7.48 pagi tanggal 2 Desember, pernyataan itu dirilis. Dunia seolah berhenti. Dari jalanan London hingga pinggiran kota California yang bermandikan sinar matahari, dari ruang redaksi yang penuh sesak hingga ruang tamu pribadi, jutaan orang menghentikan rutinitas mereka untuk membaca, mendengarkan, dan memahami. Itu bukan sekadar pesan biasa. Tidak ada ambiguitas. Tidak ada frasa yang terbuka untuk interpretasi ulang di masa mendatang. Tidak ada ungkapan biasa seperti untuk saat ini atau pada saat ini. Apa yang dikatakan di sana bersifat definitif. Reaksinya langsung. Jaringan berita menghentikan program reguler mereka untuk menyiarkan pernyataan lengkap tersebut, menganalisis setiap kata dengan keseriusan yang hanya diperuntukkan bagi titik balik penting dalam sejarah. Para ahli menyebutnya sebagai momen penting. Dalam beberapa dekade, tidak ada anggota keluarga kerajaan yang menetapkan batasan sejelas ini atau mendefinisikan arah monarki dengan begitu tepat. Sumber yang dekat dengan keluarga mengatakan Meghan tidak siap dengan nada, waktu, atau tujuan pesan tersebut. Telepon mulai membanjiri, pintu tertutup, dan emosi yang telah lama ditekan memecah keheningan yang telah dikelola dengan hati-hati. Di balik bahasa resmi, dampak kemanusiaannya sangat menghancurkan. Air mata, ketidakpercayaan, dan rasa keretakan yang tak dapat dipulihkan menandai jam-jam berikutnya. Namun untuk memahami besarnya tindakan ini, perlu untuk melihat melampaui drama langsung. William tidak bertindak impulsif. Di balik pernyataan itu terdapat malam-malam refleksi, tinjauan hukum yang menyeluruh, dan konsultasi dengan penasihat yang memahami keseimbangan rapuh antara loyalitas keluarga, tugas publik, dan kepentingan nasional. Selama bertahun-tahun, Pangeran menyaksikan konflik emosional dan kampanye media mengancam untuk mengikis kredibilitas kerajaan. Keheningan yang dulunya merupakan alat diplomasi yang efektif telah menjadi kelemahan yang berbahaya. Dalam konteks di mana setiap penundaan memicu spekulasi dan setiap kata yang tidak terucapkan menimbulkan kebingungan, William memilih ketepatan. Kepemimpinannya terlihat bukan hanya dalam apa yang dikatakannya, tetapi juga dalam apa yang dipilihnya untuk tidak dikatakan. Tidak ada upaya untuk mengurangi dampak buruk dengan janji-janji yang samar atau menunda konsekuensinya. Pesannya jelas, teguh, dan dirancang untuk menetapkan batasan yang tegas. Sikap ini mendefinisikan kembali konsep kepemimpinan dalam monarki modern.
William menunjukkan pemahaman bahwa memerintah atau mempersiapkan diri untuk memerintah kadang-kadang melibatkan pemilihan jalan yang paling menyakitkan. Ini bukan tentang kenyamanan pribadi, tetapi tentang kelangsungan hidup institusional. Dengan menetapkan batasan yang jelas, ia berupaya melindungi tidak hanya mahkota, tetapi juga rakyat yang bergantung pada stabilitas simbolisnya. Dampak sosialnya sangat mendalam. Di rumah-rumah di seluruh dunia, orang-orang memperdebatkan makna pernyataan itu. Bagi sebagian orang, itu adalah ungkapan ketidakpedulian. Bagi yang lain, itu adalah tindakan keberanian yang telah lama ditunggu-tunggu. Yang tak terbantahkan adalah bahwa pesan tersebut menandai awal era baru. Monarki yang secara tradisional diselimuti ambiguitas, memasuki ranah di mana kejelasan dan akuntabilitas langsung menjadi pusat perhatian. Selama menit-menit yang tak terulang itu, ketika layar televisi bersinar dalam keheningan dan program reguler dihentikan sementara, bukan hanya berita yang disaksikan, sejarah sedang terungkap secara langsung. William tidak lagi berbicara hanya sebagai seorang putra, saudara laki-laki, atau suami. Ia berbicara sebagai calon raja, menyadari bahwa setiap kata yang diucapkannya akan memiliki konsekuensi yang abadi. Ketegasan pernyataan itu juga mengirimkan pesan tersirat kepada jurnalisme dan publik. Batasan tertentu tidak dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Kebenaran yang dimanipulasi, metode yang menipu, dan eksploitasi penderitaan pribadi memiliki harga. Dalam arti itu, vonis tersebut bukan hanya bersifat kekeluargaan atau institusional, tetapi juga etis. Dengan pernyataan ini, William menutup pintu ketidakpastian. Ia tidak memberi ruang untuk negosiasi di masa depan atau interpretasi yang mementingkan diri sendiri. Dengan melakukan itu, ia menanggung biaya emosional langsung. Tetapi ia juga mengamankan fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan monarki. Kejelasan, meskipun menyakitkan, menjadi bentuk perlindungan. Yang membingungkan para ahli dan komentator bukanlah hanya isi pesannya, tetapi juga penyampaiannya. Tidak ada drama, tidak ada kemarahan, tidak ada upaya untuk memprovokasi kehebohan media. Tidak ada pula teatrikalitas atau pembangkangan eksplisit. Yang muncul adalah sesuatu yang jauh lebih kuat, otoritas yang tenang. William berbicara dengan keyakinan tenang seseorang yang telah merenungkan setiap kata selama bertahun-tahun, menyadari bobot historis dari tindakannya dan konsekuensi yang akan ditimbulkannya di luar masa hidupnya sendiri. Setiap jeda, setiap intonasi suaranya, setiap tatapan yang dipegang dengan hati-hati menyampaikan pesan yang tegas, kejelasan, tekad, dan tanggung jawab. Pengamat di seluruh dunia merasakan sesuatu yang luar biasa, hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Suara kerajaan yang tidak hanya manusiawi, tetapi absolut, pribadi, namun mampu mengubah institusi yang telah berusia berabad-abad. Di Amerika Serikat, di mana hal-hal yang berkaitan dengan monarki selalu dilihat melalui lensa budaya tertentu, reaksinya langsung dan mendalam. Di negara tanpa mahkota, tetapi dengan daya tarik historis terhadapnya, setiap frasa dianalisis secara detail. Para ahli sepakat pada satu poin penting. Ini bukan sekadar berita biasa, ini adalah pendefinisian ulang konsep monarki itu sendiri. Jika selama beberapa dekade lembaga tersebut dipertahankan oleh tradisi, upacara, dan diplomasi senyap, pesan ini mengusulkan model kepemimpinan baru, langsung, tegas, dan benar-benar jelas. Ini bukan lagi dialog antara mahkota dan publik atau negosiasi implisit berdasarkan kesepakatan diam-diam. Ini adalah deklarasi tujuan, sebuah pesan yang memperjelas bahwa monarki tidak lagi menunggu izin atau persetujuan untuk menentukan arahnya. Masa depannya telah ditetapkan dengan tegas. Bahkan pengamat keluarga kerajaan yang paling berpengalaman pun mengakui keterkejutan mereka, ketiadaan bahasa bersyarat, kurangnya ambiguitas, dan kekuatan pesan tersebut sangat mencolok. Seolah-olah lembaga tersebut setelah beberapa dekade bungkam secara strategis akhirnya memutuskan untuk berbicara, dan suara itu kuat, tepat, dan mustahil untuk diabaikan. Ini bukan momen yang bisa disalahartikan atau ditunda. Ini menuntut perhatian segera. Ini menuntut pengakuan.
Ini menuntut penerimaan bahwa monarki modern baru saja memasuki realitas baru. Bagi orang biasa, dampaknya sama mendalamnya. Jutaan orang mengikuti peristiwa itu dengan campuran kekaguman dan antisipasi. Percakapan terhenti di rumah, kantor, dan ruang publik. Bahkan mereka yang tidak pernah terlalu memperhatikan urusan kerajaan pun terpukau oleh keseriusan momen tersebut. Ada perasaan bersama bahwa sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi, bahwa dunia baru saja membalik halaman dalam sebuah kisah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tetapi apa yang mendorong seseorang yang teliti dan bijaksana seperti William untuk bertindak dengan tekad seperti itu? Jawabannya terletak bukan pada dorongan tiba-tiba, tetapi pada akumulasi tanda-tanda yang tenang. Selama musim gugur tahun 2024, perubahan yang hampir tak terlihat mulai terasa. Perubahan itu bukanlah pergolakan mendadak, melainkan transformasi halus, seperti perubahan warna daun secara bertahap sebelum gugur. Suasana terasa tegang, bahkan pengamat yang paling bijaksana pun merasakan bahwa metode tradisional untuk menjaga keseimbangan tidak lagi cukup. Diplomasi, yang selama ini menjadi alat efektif untuk menjaga stabilitas dan penampilan, telah kehilangan kekuatannya. Kata-kata saja tidak lagi cukup. Gestur baik, pernyataan resmi, dan senyum yang diperhitungkan mulai kehilangan maknanya. Bagi William, beban momen ini sangat besar. Setiap keputusan memiliki implikasi tidak hanya pribadi, tetapi juga institusional dan generasi. Ini bukan tentang bertindak berdasarkan emosi atau tentang dipandu oleh kemarahan. Justru sebaliknya, ini adalah hasil dari proses yang panjang, disengaja, dan sangat sadar. Malam-malam refleksi ditandai oleh pertanyaan utama. Warisan, bagaimana ia akan dikenang? Citra, apa yang akan ia tinggalkan tentang institusi yang diwarisinya? William memahami bahwa satu kesalahan kecil dapat berdampak selama beberapa dekade, membentuk persepsi publik tentang monarki jauh melampaui masanya sendiri. Mahkota bukan lagi sekadar urusan keluarga, itu adalah simbol, dan simbol untuk bertahan hidup membutuhkan perlindungan bahkan ketika biayanya bersifat pribadi. Selama berbulan-bulan dan dengan intensitas yang meningkat dalam beberapa minggu menjelang musim gugur tahun 2024, William mengamati pola yang tidak dapat lagi diabaikan. Ia menyaksikan Catherine, pasangannya, dan Wali bersama masa depan monarki bekerja tanpa lelah untuk membangun persatuan dan rasa hormat. Pekerjaannya konstan, strategis, dan dalam banyak kasus diam-diam. Namun ia juga menyaksikan bagaimana upaya itu secara sistematis dirusak. Kampanye media yang diatur dengan cermat mulai mempertanyakan citra dan keputusannya. Kisah-kisah muncul, menghilang, dan muncul kembali dengan ketelitian yang meresahkan. Ini bukan insiden terisolasi atau kejadian acak. Setiap narasi tampaknya dirancang untuk menabur keraguan, mengikis kredibilitas, dan memprovokasi konflik. Niatnya jelas. Dalam konteks itu, William memahami bahwa diam bukan lagi perisai. Berdiam diri, berharap ketegangan akan mereda dengan sendirinya, atau mengandalkan niat baik untuk menyelesaikan masalah, bukanlah pilihan yang layak lagi. Setiap hari tanpa tindakan semakin meningkatkan tekanan. Serangan-serangan itu tidak hanya memengaruhinya, serangan itu mengancam stabilitas institusi dan keselamatan keluarganya. Dengan semakin jelasnya pemahamannya, ia menyadari bahwa keputusannya akan menentukan masa kini dan masa depan. Tidak akan ada jalan kembali. Tanggung jawab yang dirasakannya dikombinasikan dengan kesadaran yang tajam akan konsekuensi historis, mempersiapkannya untuk hal yang tak terhindarkan. Deklarasi yang akan datang bukanlah respons reaktif. Itu akan menjadi tindakan yang dimaksudkan untuk membentuk babak selanjutnya dari monarki. Tidak seperti perubahan bertahap di masa lalu, keputusan ini akan bersifat publik, pribadi, dan definitif. Keputusan ini tidak akan memberi ruang untuk interpretasi yang ambigu atau memungkinkan para kritikus untuk mengurangi signifikansinya. Bahkan waktu yang dipilih pun simbolis.
Musim gugur tahun 2024 dengan beban akhir dan transisi menawarkan latar yang sempurna. Sama seperti alam yang bersiap untuk musim dingin, melepaskan apa yang tidak lagi berguna, monarki sedang bersiap untuk bertransformasi. Bertindak selama periode ini bukan hanya bersifat praktis, tetapi juga sangat simbolis. Itu adalah penegasan bahwa perubahan, betapapun tidak nyamannya, adalah perlu dan tak terhindarkan. Di balik layar, refleksi William sangat intens dan sangat pribadi. Ia tidak hanya menilai dampak langsung dari tindakannya, tetapi juga narasi sejarah yang akan dibangun di sekitarnya. Ia memikirkan para sejarawan di masa depan, bagaimana mereka akan menafsirkan momen itu, apa yang akan mereka katakan tentang kepemimpinannya dan kesediaannya untuk mengambil risiko ketika diam saja tidak lagi cukup. Konsep warisan menjadi inti dari refleksinya. Setiap keputusan, setiap kata yang diucapkan atau ditahan, setiap isyarat publik atau pribadi berpotensi memperkuat atau melemahkan sebuah institusi yang dibangun selama beberapa generasi. William sepenuhnya menyadari bahwa ia mewarisi bukan hanya mahkota, tetapi juga sejarah yang kompleks, syarat dengan simbolisme, harapan, dan kontradiksi. Namun, analisis tersebut tidak dapat dibatasi hanya pada aspek institusional. Unsur manusia tidak mungkin diabaikan. Keluarga, loyalitas, dan kesejahteraan pribadi sangat terkait erat dengan tugas publik. William tahu bahwa pernyataan yang akan ia sampaikan, meskipun perlu, akan memiliki konsekuensi emosional yang tak terhindarkan. Beberapa orang akan terluka, yang lain bingung, dan dampaknya dapat mengguncang tidak hanya keluarga kerajaan, tetapi juga opini publik global. Meskipun demikian, ia memahami bahwa menunda hal yang tak terhindarkan hanya akan memperpanjang ketidakstabilan dan ketidakpastian. Ada keberanian khusus dalam menghadapi kenyataan secara langsung, bahkan ketika hal itu melibatkan rasa sakit. Dan William siap untuk melakukannya. Tetapi tekanan yang dihadapinya tidak terbatas pada dinding istana. Di luar konflik pribadi dan keluarganya, ketegangan yang bersifat strategis, publik, dan dalam beberapa kasus berpotensi berbahaya semakin meningkat. Dunia di sekitarnya berubah dengan cepat, dan transformasi ini menuntut perhatian terus-menerus. Tidak hanya untuk keselamatannya sendiri, tetapi juga untuk kredibilitas dan kelangsungan hidup monarki sebagai sebuah institusi. Ini adalah masa ketika emosi pribadi dan tugas publik tak terhindarkan bertabrakan. Keputusan tidak lagi dapat dibuat dengan mudah atau didorong oleh reaksi langsung. Setiap langkah diamati, dianalisis, dan ditafsirkan ulang oleh jutaan orang. William memahami bahwa keraguan tidak hanya dapat menyebabkan kekecewaan, hal itu dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar, mengancam stabilitas institusi yang telah dilayani keluarganya selama beberapa generasi. Dalam konteks ini, Raja Charles III mengambil peran khusus, berfokus pada pemulihannya sendiri dan pada pembangunan citra publik yang solid. Raja menawarkan bimbingan yang ditandai dengan kedekatan emosional dan beban harapan. Charles telah menghabiskan seluruh hidupnya menyeimbangkan dua tanggung jawab yang menuntut kesetiaan kepada keluarganya dan komitmen kepada institusi. William mengamati setiap keputusan ayahnya dengan cermat. Ia tahu bahwa penampilan publiknya, percakapan pribadinya, dan penanganannya terhadap krisis akan memiliki konsekuensi yang luas. Pendekatan raja, perpaduan antara ketahanan dan pragmatisme, menyampaikan pelajaran yang jelas. Kepemimpinan tidak pernah tentang kenyamanan atau penghindaran. Memimpin melibatkan menghadapi kebenaran yang tidak nyaman dengan keberanian yang jarang dipahami oleh orang luar. Yang menambah ketegangan ini adalah laporan keamanan yang seringkali diselubungi kerahasiaan mutlak. Laporan-laporan ini memperlihatkan kepada William kenyataan yang mengkhawatirkan. Ancaman tersebut bukanlah spontan atau terisolasi. Ancaman tersebut terorganisir, terkoordinasi, dan dalam beberapa kasus canggih. Beberapa serangan ini secara khusus ditujukan kepada Catherine, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan reputasi. Beberapa ancaman ini dapat ditelusuri kembali ke kelompok-kelompok ekstremis
yang menimbulkan kekhawatiran jauh melampaui lingkungan terdekat. Kekhawatiran itu tidak terbatas pada London. Ibu kota seperti Washington, D.C., dan Ottawa mulai memantau situasi dengan cermat dan hati-hati. Ketidakstabilan di salah satu lembaga paling terkenal di dunia dapat memiliki efek domino pada kepercayaan internasional, hubungan diplomatik, dan persepsi stabilitas global. Bagi William, laporan-laporan ini merupakan pengingat yang jelas bahwa ancaman tersebut bukan hanya bersifat pribadi. Ancaman itu bersifat politis, institusional, dan pada akhirnya global. Risiko tidak bertindak terlalu tinggi. Setiap hari tanpa respons yang jelas meningkatkan kemungkinan situasi akan semakin memburuk. Di tengah suasana tegang ini, Putri Anne muncul sebagai suara yang jernih, nasihatnya yang lugas, dan tanpa basa-basi menembus kebisingan emosional saat itu. Ia mengingatkan William bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kebutuhan institusi daripada kebutuhan individu yang menciptakan ketidakstabilan. Kata-katanya sederhana namun kuat, menggarisbawahi kebenaran yang tidak nyaman. Perasaan pribadi, betapapun kuatnya, tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab terhadap monarki. Di saat-saat ragu, bimbingan ini menjadi kompas moral. Itu menunjukkan kepadanya dengan tepat di mana kewajiban beririsan dengan etika. Putri Anne menegaskan bahwa kepemimpinan jarang menawarkan kenyamanan. Sebaliknya, itu menuntut keberanian, pandangan jauh ke depan, dan kemampuan untuk melindungi sesuatu yang melampaui individu. Perspektif ini sangat beresonansi dengan William, mengingatkannya bahwa keputusannya tidak hanya akan menentukan warisannya sendiri, tetapi juga nasib institusi secara keseluruhan. Seiring berjalannya hari dan minggu, bukti ancaman menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Laporan-laporan tersebut merinci serangan sistematis terhadap reputasi monarki, strategi yang dirancang untuk menggoyahkan keluarga, dan upaya yang disengaja untuk mengikis kepercayaan baik di dalam maupun di luar negeri. Mengabaikan tindakan-tindakan ini bisa berakibat fatal, terutama pada saat kepercayaan publik terhadap monarki sudah menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. William kemudian sampai pada kesimpulan yang tak terhindarkan. Diam, kesabaran yang berlebihan, atau tanggapan yang tertunda bukanlah pilihan yang layak lagi. Momen itu menuntut sesuatu yang berbeda. Momen itu menuntut kejelasan, ketegasan, dan kemauan untuk bertindak dalam membela stabilitas institusional dan kepercayaan publik. Tekanan itu bukan hanya eksternal, itu bersifat historis. Setiap pilihan adalah bagian dari narasi yang akan dianalisis selama beberapa dekade. Dan dalam konteks itu, William memahami bahwa kepemimpinan otentik bukanlah tentang menghindari konflik, tetapi tentang merangkulnya ketika sesuatu yang jauh lebih besar dari diri sendiri dipertaruhkan. Pangeran William telah lama memahami bahwa tindakan tidak dapat dilihat hanya sebagai reaksi terhadap ancaman langsung. Baginya, setiap langkah mewakili deklarasi nilai-nilai, tanggung jawab, dan warisan. Dalam keseimbangan yang rapuh yang mendefinisikan monarki Inggris, tidak ada keputusan yang dapat dibuat hanya dengan mempertimbangkan jangka pendek. Semuanya diukur berdasarkan konsekuensi masa depannya, dampaknya terhadap institusi, dan jejak yang akan ditinggalkannya dalam sejarah. Keputusan yang harus dihadapi William sangat kompleks. Mereka menuntut kombinasi yang tepat antara ketegasan dan keadilan, keberanian dan diplomasi. Bertindak gegabah dapat memicu ketegangan yang tidak perlu, tetapi ketidakaktifan juga mengandung risiko yang cukup besar. Ketidakaktifan dapat diartikan sebagai kelemahan dan, lebih buruk lagi, sebagai sinyal yang akan mendorong mereka yang berusaha untuk merusak tidak hanya posisi Catherine, tetapi juga kredibilitas monarki itu sendiri. Sebaliknya, tindakan yang tegas tetapi terukur berpotensi untuk melindungi integritas lembaga, memperkuat kepercayaan publik, dan menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak didefinisikan oleh popularitas sesaat, tetapi oleh kemampuan untuk membela prinsip-prinsip di bawah tekanan. Bobot institusional ini tak pelak lagi terkait dengan faktor-faktor pribadi. Loyalitas keluarga, cinta, dan kewajiban beririsan pada saat yang sangat penting.
William sedang menavigasi medan yang sangat kompleks, di mana dinamika keluarga internal, harapan publik yang semakin menuntut, dan pengawasan global yang konstan bertemu. Setiap gerakan, setiap kata, setiap keheningan memiliki kekuatan untuk bergema selama bertahun-tahun, membentuk persepsi tentang monarki, memengaruhi hubungan diplomatik, dan menentukan masa depan sebuah lembaga yang telah bertahan selama berabad-abad justru karena kemampuannya untuk beradaptasi. Kejelasan yang dibutuhkan William tidak mudah ditemukan. Hal itu tidak muncul dari dorongan atau keinginan sesaat, tetapi dari refleksi mendalam, nasihat ahli, dan pengamatan cermat terhadap ancaman dan peluang. Dalam konteks ini, sebuah pertanyaan kunci mulai terbentuk. Apakah sudah saatnya untuk melakukan peninjauan hukum dan diplomatik secara menyeluruh terhadap situasi monarki? Jawabannya, pada akhirnya adalah ya. Pada musim gugur tahun 2024, Pangeran William dan timnya mengambil langkah yang telah lama direncanakan. Mereka melakukan peninjauan hukum dan diplomatik komprehensif terhadap keadaan yang melingkupi monarki. Ini bukanlah latihan yang dangkal atau simbolis. Setiap sudut pandang dianalisis secara ketat. Setiap kemungkinan konsekuensi dievaluasi dengan sangat hati-hati. Tim tersebut memahami bahwa pada momen bersejarah itu, segala bentuk ketidakpastian atau ambiguitas dapat menjadi risiko serius bagi norma, tradisi, dan keamanan keseluruhan lembaga tersebut ya. Bahkan kesalahpahaman terkecil pun dapat mengguncang kepercayaan terhadap monarki, tidak hanya di dalam Inggris Raya, tetapi juga di panggung internasional. Para penasihat menyadari bahwa sekutu dan mitra mengawasi setiap langkah mereka dengan cermat. Selama beberapa dekade, monarki Inggris telah dipandang sebagai simbol stabilitasnya, sebuah konstanta di dunia yang berubah dan seringkali tidak dapat diprediksi. Namun, tanda-tanda gejolak internal mulai muncul. Kepercayaan publik yang selalu menjadi fondasi yang tenang namun kokoh menunjukkan tanda-tanda erosi. Publik merasakan ketegangan di balik dinding istana, perselisihan yang merembes ke ranah publik, dan liputan media yang menunjukkan keraguan dan ketidakpastian. Pada saat-saat seperti itu, mitra internasional menuntut tanda-tanda kepemimpinan, keandalan, dan stabilitas yang jelas. Tidak ada pemerintah yang mampu bekerja sama dengan lembaga yang tampaknya tidak yakin akan arahnya sendiri. Selama penilaian ini, Putri Anne, yang sangat dihormati karena pendekatan pragmatis dan kejelasan pemikirannya, memainkan peran penting. Intervensinya langsung dan tegas. Ia bersikeras pada kebutuhan mendesak untuk menetapkan batasan formal yang jelas. Baginya, negosiasi yang tak berujung hanya memperburuk situasi puai. Ketika aturan tidak jelas atau tidak tertulis, interpretasi menjadi subjektif dan subjektivitas pasti mengarah pada perselisihan. Anne memperingatkan bahwa tanpa tanggung jawab yang jelas, setiap tindakan atau ketidakaktifan dapat disalahartikan dan salah tafsir dalam konteks yang sensitif seperti itu berpotensi meningkat menjadi krisis besar. Pesannya jelas, diam bukan lagi pilihan netral. Di dunia yang menuntut kejelasan dan jawaban segera, setiap momen ketidakaktifan dapat dianggap sebagai tanda kelemahan. Monarki, menurutnya, tidak mampu membiarkan pertanyaan tidak terjawab. Bagi William, ini bukanlah keputusan yang didasarkan pada harapan atau pemikiran optimis. Ada kalanya diam mungkin tampak seperti perisai pelindung, cara untuk menghindari konflik yang lebih besar. Tetapi, pada tahun 2024, harapan saja tidak lagi cukup. Situasi menuntut tindakan, tetapi tindakan yang dipertimbangkan dengan cermat dan dikomunikasikan dengan jelas. Setiap pilihan harus disengaja, tepat, dan strategis. Apapun yang kurang dari itu berisiko merusak institusi yang telah ia dan para pendahulunya dedikasikan hidup mereka untuk melestarikannya. Para ahli hukum yang terlibat dalam peninjauan tersebut menggarisbawahi elemen penting lainnya. Kerangka konstitusional Inggris, meskipun kuat dan tangguh, tidak kebal terhadap tekanan. Ambiguitas dalam pengambilan keputusan dapat memicu tantangan hukum yang kompleks, mulai dari masalah suksesi hingga perselisihan mengenai hak prerogatif kerajaan. Setiap celah hukum, setiap area abu-abu,
dapat menjadi medan pertempuran hukum. Di sisi lain, para penasihat diplomatik menambahkan perspektif yang sama mengkhawatirkannya. Ketidakpastian dapat merusak aliansi yang dibangun selama beberapa dekade. Banyak pemerintah secara historis mengandalkan monarki yang stabil sebagai bagian dari jalinan hubungan internasional. Bahkan, tanda-tanda ketidakstabilan kecil pun dapat menimbulkan efek domino yang berdampak pada perjanjian, negosiasi diplomatik, dan kepercayaan timbal balik. Oleh karena itu, implikasinya bukan hanya domestik, tetapi jelas internasional. Aspek kunci lain yang diidentifikasi oleh tim William adalah pentingnya waktu. Di masa ketidakpastian, publik mengamati tidak hanya apa yang dilakukan para pemimpin, tetapi juga kecepatan dan ketegasan dalam bertindak. Keraguan dapat diartikan sebagai ketidaktegasan, dan ketidaktegasan melemahkan kepercayaan pada lembaga tersebut. Setelah hilang, kepercayaan itu sangat sulit untuk diperoleh kembali. Oleh karena itu, strategi tersebut harus mencapai keseimbangan yang rumit antara kehati-hatian dan ketegasan. Setiap pesan harus tegas, setiap langkah harus menunjukkan kekuatan dan tanggung jawab. Monarki tidak lagi dapat hanya mengandalkan bobot tradisi. Monarki membutuhkan demonstrasi otoritas, konsistensi, dan visi masa depan yang modern dan nyata. Menghadapi skenario ini, pertanyaan yang tak terhindarkan muncul. Langkah konkret apa yang akan diambil Dewan Kerajaan? Jawabannya datang pada tanggal 1 Desember ketika sebuah dewan kecil namun sangat strategis bertemu di Windsor. Itu bukanlah pertemuan keluarga atau pertemuan informal. Itu adalah sesi yang dirancang khusus untuk mengatasi salah satu tantangan paling serius yang dihadapi monarki dalam beberapa dekade. Ketegangan telah meningkat selama bertahun-tahun. Dan telah menjadi jelas bahwa membiarkan masalah tidak terselesaikan bukanlah pilihan yang aman lagi. Di ruangan itu, jauh dari kamera dan hiruk-pikuk media, keputusan-keputusan yang dapat menentukan arah lembaga tersebut dibahas. Tujuannya bukan hanya untuk memadamkan krisis yang mendesak, tetapi juga untuk meletakkan fondasi yang kokoh untuk masa depan, memulihkan kepercayaan, dan menunjukkan bahwa monarki masih mampu memerintah secara bertanggung jawab dan jelas di masa krisis. Tujuan utama Dewan Penasihat itu adalah untuk merancang jalan yang jelas ke depan. Ini bukan hanya tentang melindungi persatuan keluarga, tetapi juga tentang menjaga kredibilitas dan stabilitas monarki pada saat yang sangat genting. Sejak awal pertemuan, Pangeran William menjelaskan bahwa tidak ada ruang untuk ambiguitas. Ia menyampaikan pernyataan yang telah disiapkan dengan cermat, di mana setiap kata telah dipertimbangkan dampak dan kejelasannya. Pesan tersebut dirancang agar tegas, menentukan, dan, yang terpenting, abadi. William memahami bahwa tindakan setengah-setengah hanya akan memperpanjang ketidakpastian, melemahkan baik keluarga maupun lembaga yang mereka wakili. Niat mereka adalah untuk mengubah krisis laten menjadi fondasi yang kokoh untuk stabilitas jangka panjang. Di samping mereka, Raja Charles mendengarkan dengan saksama, tampak terpengaruh. Wajahnya mencerminkan konflik batin seorang ayah yang khawatir tentang anak-anaknya dan, pada saat yang sama, seorang raja yang menyadari tanggung jawab historis yang dipikulnya. Baginya, masalah ini jauh melampaui masalah pribadi. Kesalahan apapun dapat memiliki konsekuensi mendalam bagi sebuah institusi yang dibentuk oleh tradisi berabad-abad. Putri Anne membawa perspektif institusional yang berbeda. Ia mengingatkan Dewan bahwa emosi, betapapun sahnya, tidak dapat memandu keputusan sebesar ini. Sejarah, katanya, penuh dengan contoh di mana keraguan dan konsesi yang berlebihan akhirnya melemahkan struktur yang kokoh. Sikap tegasnya membantu memfokuskan debat pada konsekuensi jangka panjang, di luar perasaan langsung. Catherine, di pihaknya, membawa keseimbangan dan kemanusiaan. Ia mengakui rasa sakit dan tekanan emosional, tetapi menekankan perlunya kejelasan. Intervensinya membantu memastikan bahwa keputusan tersebut tidak terlalu keras atau terlepas dari realitas manusia yang dialami keluarga tersebut.
Setelah menganalisis dan menolak penundaan, kesepakatan yang samar, dan solusi parsial, Dewan mencapai kesimpulan bulat. Pemisahan yang jelas, pasti, dan permanen diperlukan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tindakan perlindungan untuk mencegah ambiguitas semakin mengikis keharmonisan keluarga dan reputasi monarki.